Paginya yang menegangkan sekaligus menyebalkan di kamar berdua dengan Saga bukanlah akhir dari drama paginya. Di meja makan udah ada 4 orang duduk. Eh, kenapa bertambah satu lagi para wanita yang meramaikan meja makan? Kak Saga, selamat pagi. Aku ingat, bukankah dia Nona Clarissa, wanita yang tiba-tiba mengibarkan bendera perang waktu acara pernikahan? Tanpa aku tahu sebabnya. Dia langsung mendekat menyambut Saga yang menuruni tangga, melihat ke arah Dania. Selamat pagi kakak ipar. Dia memanggil Dania dengan sebutan kakak ipar. Aku cukup punya 2 adik ipar, tidak mau nambah lagi, apalagi yang sifatnya seperti ini. Kenapa kau di sini? Saga bertanya sambil berjalan menuju meja makan. Aku dan Jenika pergi ke pesta kemarin, karena terlalu malam, jadi aku menginap di sini. Clarissa udah akan mendekat dan merangkul tangan Saga. Tapi kalimat Saga kemudian membuatnya tidak berani bertindak lebih jauh lagi. Makan sarapanmu dan pulanglah. Baik kak. Kepala pelayan menarik kursi yang biasa Saga tempati. Clarissa bergerak cepat, mau duduk di sebelahnya. Tidak peduli kalau Dania berdiri di sampingnya. Saat Saga menoleh dan memberikan pandangan menusuk, Jenika segera menarik tangannya. Itu tempat duduk kakak ipar. Walaupun kesal, Clarissa memilih menyingkir dan duduk di kursi yang kosong di samping Jenika, sementara Sophia berpindah ke kursi di samping ibunya. Selamat pagi Saga, udah lama kan Clarissa tidak menginap di rumah dan juga makan bersama. Pagi bu. Ternyata dia masih manusia. Dia masih menjawab salam selamat pagi dari ibunya. Dan dia meletakkan sarapan ke piring Saga seperti sebelum-sebelumnya. Habiskan makanan kalian. Aku tidak mau mendengar ada yang bicara. Satu kalimat itu sudah membuat semua orang yang ada di meja makan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan Dania berusaha bernapas tanpa suara. Sarapan pagi ini sesunyi embun pagi yang menetes dan menguap karena matahari. Dania melirik semua orang yang di tempat makan ini. Mereka menghabiskan makanan dengan raut muka yang sama dengannya. Aku benar-benar bersyukur, bukan aku saja yang gila menghadapi sifat dan kelakuan laki-laki ini. Menakutkan sekaligus menyebalkan. 2 kata itu sepertinya tidak cukup mewakilinya. Setelah mengantar kepergian Saga, Dania menunggu sampai mobil itu menghilang di kejauhan. Keluar dari gerbang utama, tidak ada yang berani mengikuti langkah Saga. Tidak ibu, Clarissa atau adik ipar. Mereka tadi hanya bangun dari tempat duduknya saat Saga udah selesai makan. Tapi bahkan Clarissa pun tidak berani merengek atau bertindak aneh. Pasti semua karena makan pagi yang mencekap tadi. Agak lama Dania berdiri di tempatnya, membiarkan sinar matahari jatuh di seluruh tubuhnya, memberinya sedikit saja kekuatan untuk bertahan di tempat mengerikan ini. Baiklah, lebih baik aku pergi bekerja. Dania masuk ke dalam rumah. Baru aja dia melangkahkan kaki ke ruang tamu, udah berdiri menghadang 3 wanita di hadapannya. Kalau aja aku hanya melihat foto kalian di sosial media, aku pasti akan bilang kalau kalian 3 wanita cantik dan mempesona. Bahkan mungkin aku akan iri dengan kecantikan kalian dan gaya hidup kalian. Saya permisi adik ipar. Dan yang malas menanggapi, lebih baik ia menghindar dan tidak perlu mencari masalah. Dia ingat pesan sekretarisan untuk tidak mencari masalah dengan penghuni perempuan rumah ini. Tunggu, Clarissa menarik lengan Dania, dan ia mulai kesal sekarang. Ada apa Nona Clarissa? Kenapa Kak Saga bersikap dingin seperti itu? Dia tidak pernah bersikap begitu padaku sebelumnya. Mana aku tahu, tanyakan aja padanya. Saya permisi Nona, saya harus berangkat bekerja. Dania menarik napas dalam agar tidak terpancing untuk menjawab apapun. Aku bilang tunggu, tidak dengar aku bicara padamu. Sebenarnya masalah Anda apa Nona? Sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu dan tidak mau tahu hubungan Anda dan suami saya itu apa. Jadi tolong, jangan mengganggu saya. Apakah pikir Kak Saga menyukaimu? Tidak, aku tahu dia tidak menyukaiku. Aku tahu aku ini hanya pelayan berkedok istri. Tidak tahu kenapa dia memilihku untuk main rumah-rumahan ini. Tapi aku sungguh-sungguh tahu posisiku.
jadi berhenti menggangguku. Lihat ini, Clarissa menyodorkan HP di wajah Dania. Ini wanita yang dicintai Kasaga. Lihat dirimu. Apa kau pikir kau pantas berada di samping Kasaga? Hai, sialan. Dania memaki. Lebih sialnya lagi, dia hanya bisa memaki dalam hati. Ternyata wanita yang disukai Tuan Saga bukan Nona Clarissa ya? Apa? Kalau begitu, berhenti menghabiskan energi Anda dengan membenci dan memaki saya. Kejar dan buat Tuan Saga menyukai Anda, bukan malah mengganggu saya yang jelas-jelas tidak ada artinya di hadapan Tuan Saga. Kau? Minggir, seharusnya Anda berdandan lebih cantik dari Nona di foto itu. Kurang ajar kamu. Clarissa sudah ingin menarik rambut Tania, kalau Jenika dan Sofia tidak menahannya. Kedua gadis itu memegang lengan Clarissa kuat. Lepaskan aku, Jen, biar aku cakar wajah wanita sialan itu. Sudah, hentikan. Dia memang pandai bicara. Kita tidak akan menang perdebatannya. Sialan. Mereka bertiga duduk di kursi. Terperanjat saat kepala pelayan masuk ke dalam rumah. Pak Mun menundukkan kepalanya kepada ketiga gadis muda itu, lalu beranjak pergi setelahnya. Apa dia mendengar semuanya? Apa? Makian kita pada kakak ipar. Bagaimana ini? Kalau Kasaga takut tahu? Memangnya kenapa? Kasaga jelas-jelas sudah mencintai wanita itu kan? Benar, dia gadis rendahan. Aku yakin sebentar lagi dia akan dicampakkan dan ditendang dari rumah ini. Di pinggir jalan dekat danau buatan, yang populer disebut danau hijau, karena dedaunan yang cantik itu dikelilingi taman yang menghijau. Maaf mas, bisa saya turun di sini aja? Dan dia menepuk bahu driver agar menghentikan motornya. Kenapa mbak? Ini belum sampai titik pengantaran? Katanya menjawab sambil menepikan motor berhenti di pinggir jalan. Gak apa-apa mas, saya ada urusan sebentar. Bisa saya tunggu mbak? Penumpangnya udah turun dan menyerahkan helm. Gak usah mas, selesaikan aja orderannya ya. Nanti saya kasih bintang 5. Ini ongkosnya. Kembaliannya mbak? Buat tips masnya aja, semoga hari ini lancar ya semuanya. Iya mbak, terima kasih banyak loh mbak. Tipsnya banyak banget. Rezeki masnya, makasih ya mas. Iya mbak, saya terima kasih. Driver ojek meninggalkan Dania. Dania belumlah sampai di rumahnya kerja. Dia menyeberang jalan sampai di tepi danau buatan yang masih berwarna keemasan karena terpancar sinar matahari pagi. Gadis itu berjalan menyusuri jalan setapak, melangkahkan kaki di antara trotoar yang rapi berjajar. Tempat ini akan lumayan ramai di akhir pekan. Tapi kalau hari-hari sibuk kerja seperti sekarang, nyaris tidak ada siapapun di sini. Dia mengedarkan pandangan berkeliling. Tempat ini bersih dari manusia. Tidak ada satupun manusia yang terlihat. Dan ia menarik napas dalam sambil menikmati ketenangan ini. Sepertinya pembangunan tempat ini terhenti sementara, dan dia melihat beberapa tumpukan material di sudut-sudut taman. Rapi tersusun, tempat ini akan digadang-gadang sebagai wisata keluarga. Sebuah danau buatan dengan taman hijau di sekelilingnya. Tidak tahu alasannya kenapa pembangunan tempat ini terhenti begitu aja. Setelah sibuk meneliti lokasi di sekitarnya, Dania terduduk dan tenggelam dalam lamunannya yang panjang. Perlahan dia udah tidak bisa menahan. Air mata mulai membasahi pipi, dadanya mulai sesak dan dia mulai sesegukan. Laki-laki sialan, kamu pikir karena kau punya uang, kau bisa melakukan segalanya, ha? Dania berteriak keras pada air danau yang tenang. Kenapa rambutku, ha? Ini rambut bergelombang, sudah seperti rambutmu yang paling bagus di dunia saja. Tangisannya pecah lebih keras lagi. Laki-laki sialan, urus adik-adikmu itu. Kalau kau tidak menyukaiku, kenapa menikahi aku? Kau bahkan mau mematahkan jari jemariku. Kalau kau udah punya wanita yang kau sukai, kenapa tidak menikah dengannya? Kenapa memilih main rumah-rumahan denganku? Apa salahku padamu sebenarnya? Suara tangisan dan makian semakin melemah. Tapi memang ayahku yang jahat. Dia udah menjualku. Tapi tidak mungkin ada
Jual beli kalau kau menolaknya. Ya, tetap kau yang lebih jahat. Kau makhluk terkutuk. Semoga penghuni langit dan bumi mengutukmu juga. Aku membencimu sampai urat nadiku. Semoga kau tersedak saat minum kopi. Dania sampai terbatuk-batuk karena saking kerasnya memaki. Dia sampai lupa menarik napasnya sendiri. Dipukul-pukul dadanya sendiri. Sambil bernapas, masih terengah-engah. Hembusan keras napasnya yang terakhir. Ternyata memakinya begitu benar-benar membuatku lega. Apa aku datang kemari aja setiap pagi untuk memakinya? Tapi kasihan juga ikan-ikan di danau itu. Bisa mati keracunan. Aku harap dia benar-benar tersedak karena aku maki-maki. Terdengar suara tawa laki-laki. Tubuh Dania yang tadi udah terasa rileks membeku. Ada orang tertawa. Dania segera bangun dari duduknya. Matanya berkeliling ke seluruh penjuru mencari asal suara. Dania terduduk saking kagetnya saat ia melihat seorang laki-laki tiba-tiba muncul dari dekat pepohonan. Dia mengucek mata dan mengibaskan rambutnya. Dania semakin terpukul saat laki-laki itu kembali tertawa. Anda siapa? Katanya terbata. Aku hanya tukang foto. Dia menaikkan kamera yang melingkar di lengannya. Aku habis ambil foto matahari terbit di sini tadi. Karena ngantuk, jadi ketiduran. Tidur? Jadi dia tidur kan? Dia tidak mendengar aku memaki-maki dia tadi kan? Tidak, dia tertawa. Pasti dia dengar kan? Walaupun hanya bagian akhir karena jelas-jelas dia tertawa. Kenapa Anda berjalan kemari? Aku hanya ingin duduk di sebelahmu. Kenapa juga duduk di sampingku? Dania udah akan berjalan menghindar. Tapi langkah kakinya udah kalah cepat. Karena laki-laki asing itu udah berdiri di depannya. Menghadang langkah kakinya. Dia terkepung dan tidak bisa menghindar. Akhirnya, dia duduk lagi ke tempatnya tadi. Nah, begitu kan manis. Duduklah, aku hanya ingin mengobrol. Semalam aku begadang dan tidur pagiku juga terganggu. Rasanya kesal juga. Maaf, saya udah mengganggu tidur Anda. Saya tidak tahu kalau ada orang di sekitar sini. Benar juga, kalau kau tahu ada orang, kau pasti tidak akan berteriak sekeras itu. Maaf, siap. Apa dia mendengar semuanya? Maaf, Anda tidak mendengar semuanya kan? Maaf sekali ya, tapi aku mendengar semuanya. Dan ia merinding melihat senyum itu. Walaupun dia tersenyum dengan cara yang celaka, tapi kenapa dia merasa senyuman itu terasa licik sekali? Di dalam gedung Antarana Group, ruangan paling tertinggi yang tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya, Saga tertawa mengingat kejadian semalam dan pagi ini. Sementara Han di sebelahnya menatapnya penuh tanya. Akhir-akhir ini tuan muda sepertinya sering sekali tertawa. Gumam Han dalam hati. Han mengeluarkan HP-nya saat mendengar tanda pesan masuk. Kenapa? Saga menghentikan pekerjaannya menoleh pada Han, menanyakan pesan masuk siapa. Sepertinya ini pertama kalinya nona muda menggunakan kartu yang Anda berikan. Apa yang dia beli? Nona muda menggunakannya di sebuah salon. Saga tertawa dengan senang lagi. Aku menyuruhnya meluruskan rambut. Apa? Sepertinya Anda benar-benar merasa bahagia ya. Tapi syukurlah, semoga hati Anda yang udah mengeras itu bisa kembali melunak. Han? Iya tuan muda, apa kau tidak penasaran melihat rambut lurusnya? Aku jadi ingin segera pulang melihatnya. Tapi kita akan ada acara sampai malam. Apa perlu saya batalkan? Tidak perlu, aku bisa melihatnya nanti. Han keluar ruangan masih sempat melirik. Senyum yang lahir di bibir Saga. Sore hari masih di ruangan yang sama. Saga udah melemparkan berkas di tangannya ke wajah laki-laki yang sedang berlutut di hadapannya. Sementara Han mengerutkan dahi dan memandang laki-laki itu dengan kesal. Kenapa sampai membuat masalah? Dasar tidak berguna. Begitu isi sorot matanya. Apa kau pikir aku menaikkanmu di posisi sekarang supaya kau bisa berbuat semaumu? Tolong ampuni saya, Tuan. Beri saya kesempatan membereskan ini. Suaranya terbata-bata. Tangannya gemetar karena menahan berat tubuhnya. Kalau kau mau korupsi,
dan memperkaya dirimu. Seharusnya kau pakai otakmu. Maafkan saya, Tuan. Dentuman keras terdengar. Benda kecil mendarat di kepala laki-laki yang berlutut itu. HP yang terbentur itu jatuh ke lantai dan pecah. Tuan Saga tidak menyuruh Anda bicara? Han bicara dengan tegas. Laki-laki itu gemetar ketakutan. Darah menetes dari pelipis kanannya, mengalir sampai ke pipi, tapi dia masih berlutut, tidak berani mendongak, membuka mulut atau menyeka darah yang mengalir.